Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Aziza Azani, kelas keperawatan C dengan NIM 70300123108. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi lebih dari 3 minggu sebelum bayi diperkirakan lahir. Bayi diperkirakan lahir, kehamilan normal berlangsung selama 40 minggu. Kelahiran dianggap prematur jika terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan. Bayi yang lahir prematur dikenal sebagai bayi prematur pada janin manusia normal, minggu-minggu terakhir antara minggu ke-34 dan ke-37 dalam rahim. Sangat penting untuk menambah berat badan yang sehat dan berkembang penuh beberapa sistem organ termasuk otak dan paru-paru. Janin mencapai kematangan yang memadai pada akhir periode ini. Paru-paru adalah salah satu organ terakhir yang matang di dalam rahim. Inilah sebabnya banyak bayi prematur menghabiskan hari-hari dan minggu pertama kehidupan mereka dengan ventilator. Dengan ventilator, bayi prematur mungkin juga memiliki masalah kesehatan jangka panjang seperti ketidakmampuan belajar atau cacat fisik. Kelahiran prematur juga dikenal sebagai kelahiran prematur adalah penyebab kematian paling umum di antara bayi di seluruh dunia. Sekitar 15 juta bayi lahir prematur secara global setiap tahun pada usia 22 minggu. Peluang bertahan hidup sekitar 6%, sedangkan pada usia 23 minggu adalah 26%, minggu 24 adalah 55%, dan 25 minggu sekitar 62%. Komplikasi yang terkait dengan kelahiran prematur bervariasi, tetapi semakin awal bayi lahir, semakin tinggi risiko komunikasi. Penyebab spesifik kelahiran prematur tidak jelas, namun faktor-faktor tertentu diketahui meningkatkan risiko wanita untuk melahirkan lebih awal. Ini mungkin termasuk kelahiran prematur sebelumnya beberapa kondisi kronis seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gizi buruk sebelum dan selama kehamilan, merokok atau menggunakan obat-obatan terlarang, infeksi tertentu seperti saluran genital bawah, sangat kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan sebelum kehamilan, hamil melalui fertilisasi in vitro, keguguran atau aborsi berulang kali, cedera fisik atau trauma, masalah dengan rahim, serviks atau plasenta, interval kurang dari 6 bulan antara kehamilan, hamil dengan lebih dari satu bayi, stres psikologis seperti kematian orang yang dicintai atau kekerasan dalam rumah tangga. Gejala 4 atau lebih kontraksi rahim dalam 1 jam pendarahan, vagina pada trimester ketiga, tekanan berat di panggul, nyeri perut atau punggung, keluarnya cairan encer dari vagina yang mungkin mengindikasikan pecahnya selaput yang mengelilingi bayi. Bayi prematur mungkin menunjukkan tanda-tanda ini segera setelah lahir: berat badan rendah, lemak tubuh rendah, kesulitan bernapas, kulit pucat atau kuning yang tidak normal, kesulitan saat makan, kurangnya refleksi untuk menghisap dan menelan yang mengarah, kesulitan makan, ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan, masalah gerakan dan koordinasi. Diagnosis pengobatan: dokter sering mencoba untuk mencegah kelahiran prematur dengan memberikan ibu obat-obatan tertentu yang dapat menunda persalinan. Jika persalinan prematur tidak dapat dihentikan dan bayi harus dilahirkan prematur, dokter dapat mempersiapkan kelahiran berisiko tinggi. Bayi kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif neonatal di mana ia menjalani sejumlah tes seperti tes darah, pemantauan pernapasan dan detak jantung, input dan output cairan, pemeriksaan mata, pemindaian USG, ekokardiogram, pengobatan pilihan. Pengobatan mungkin termasuk perawatan suportif seperti menempatkan bayi dalam inkubator, memantau organ vital bayi menggunakan selang makanan, menerima transfusi darah, mengisi ulang cairan, menghabiskan waktu di bawah lampu bilirubin untuk mengobati penyakit kuning pada bayi, obat-obatan seperti surfaktan untuk mengobati sindrom penyakit pernapasan, antibiotik, obat untuk membantu menutup cacat jantung yang dikenal sebagai patent ductus arteriosus, suntikan obat ke mata untuk menghentikan pertumbuhan pembuluh darah baru, obat kabut halus atau IF untuk memperkuat pernapasan, operasi untuk mengobati sejumlah kondisi yang terkait dengan prematuritas. Ibu harus berbicara dengan administrator kesehatan untuk memahami jenis operasi yang mungkin diperlukan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.